Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Medeanti dengan NIM 12511624509 dari kelas 1C Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Fitra Herlinda MAG. Selamat menyaksikan. Biografi singkat Imam Al-Ghazali. Yang pertama, nama lengkap Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi Asy-Syafi'i. Ia lahir 1058 Masehi di Tus, Persia, Iran. Ia wafat pada tahun 1111 Masehi di Tus. Julukannya yaitu Hujatul Islam atau pembela Islam. Nah, yang kedua, riwayat hidup singkat Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ia belajar sejak kecil pada ulama besar seperti Imam Al-Juwaini atau Imam Buramain. Yang kedua, ia menjadi guru besar di perguruan tinggi Nijamiyah Baghdad pada usia muda. Yang ketiga, ia mengalami krisis spiritual lalu meninggalkan jabatan dan melakukan perjalanan rohani ke Syam, Palestina, dan Hijaz. Nah, yang keempat, ia menulis karya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin selama masa pengembarannya. Yang terakhir, di akhir hidupnya, ia kembali mengajar di Tus sambil menulis buku-buku penting tentang tasawuf, pendidikan Islam, dan filsafat. Yang ketiga, pemikiran Al-Ghazali. Pemikiran yang pertama itu pemikiran tentang pendidikan. Yang kedua, pemikiran tentang filsafat. Dan yang ketiga, pemikiran tentang tasawuf. Yang keempat, pemikiran tentang akhlak. Penjelasan tentang pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama, pemikiran tentang pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya mencari pekerjaan. Pendidikan harus membentuk akhlak, bukan sekedar kecerdasan. Guru harus menjadi teladan moral dan mendidik dengan kasih sayang. Ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain, yaitu wajib setiap muslim, seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Fardu kifayah, yaitu seperti kedokteran, matematika, bahasa, politik, dan menolak pemikiran yang hanya menggabungkan logika. Ia menekankan keseimbangan antara hati dan akal. 2. Pemikiran tentang filsafat, yaitu mengkritik filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi dalam buku Tahafut Al-Falasifa. Dan menganggap filsafat boleh dipelajari tetapi tidak boleh menyalahi akidah Islam. 3. Pemikiran tentang tasawuf, yaitu menggabungkan tasawuf dan syariat sehingga lahirlah tasawuf yang moderat. Menekankan penyucian hati, muhasabah, dan ihsan. 4. Pemikiran tentang akhlak, yaitu akhlak adalah hasil latihan jiwa bukan bawaan lahir. Dan manusia harus mendidik diri melalui ibadah dan mengendalikan nafsu. Yang keempat itu karya-karya terkenal Imam Al-Ghazali yang berpengaruh. Yang pertama itu Ihya Ulumuddin, yaitu karya terbesar yang berisi akhlak, ibadah, pendidikan, tasawuf, dan perbaikan diri. Nah, yang kedua yaitu Tahafut Al-Falasifa, yaitu kritik terhadap pemikiran filsafat yang dianggap merusak akidah. Yang ketiga, Al-Munqidh min Ad-Dalal, yaitu autobiografi spiritual tentang perjalanan intelektual dan krisis batinnya. Yang keempat, Kimia As-Sa'ada, buku tentang kebahagiaan dan penyucian hati. Yang kelima, kontribusi Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menegaskan pentingnya akhlak dalam pendidikan.
Yang kedua, konsep guru ideal. Yang ketiga, konsep peserta didik. Yang keempat, pembagian fardu ain dan fardu kifayah. Yang kelima, integrasi akal dan hati. Yang keenam, pembaharuan pemikiran. Penjelasan tentang kontribusi Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pentingnya akhlak dalam pendidikan. Pendidikan bagi Al-Ghazali bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter. Dan pandangan ini mempengaruhi kurikulum pesantren hingga sekarang. Yang kedua, konsep guru ideal, yaitu guru harus ikhlas, menjadi teladan, mengajar sesuai kemampuan murid, dan menggunakan pendekatan kasih sayang, dan pedoman ini diterapkan dalam pendidikan Islam sepanjang sejarah. 3. Konsep peserta didik. Murid diibaratkan sebagai wadah bersih yang perlu dijaga dan dibimbing untuk tumbuh dalam kebaikan. 4. Pembagian ilmu. Pembagian ilmu menjadi fardu ain dan fardu kifayah, penting untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang mencangkup ilmu agama dan dunia. Yang kelima, integrasi akal dan hati. Pendidikan yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak. Konsep ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah Islam modern. 6. Pembaruan pemikiran Islam. Mengharmonikan syariat, filsafat, dan tasawuf, Al-Ghazali berperan dalam menjaga kemurnian dan kestabilan pemikiran pendidikan Islam. Biografi kedua yaitu biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun yaitu Abu Zaid Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun. Ia lahir 27 Mei 1332 Masehi di Tunis atau Afrika Utara. Ia wafat 17 Maret 1406 Masehi di Kairo, Mesir. Julukannya itu yaitu Bapak Sosiologi, Historiografi Modern, dan Bapak Ilmu Ekonomi Islam. Riwayat hidup Ibnu Khaldun. Ia lahir dari keluarga terpelajar dan politikus Andalusia. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, matematika, sastra, dan filsafat sejak kecil. Ia menjadi sekretaris negara, diplomat, hakim, dan guru pada usia muda. Penjelasan tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, pemikiran tentang sejarah, yaitu sejarah harus ditulis dengan cara ilmiah, bukan hanya cerita. Harus menggunakan kritik sumber, analisis sebab akibat, dan data nyata. Ia membedakan antara fakta sejarah dan mitos. Yang kedua, pemikiran tentang sosiologi. Ibnu Khaldun dianggap pendiri ilmu sosiologi modern. Konsep utamanya yaitu Asabiyah, yaitu solidaritas kelompok adalah kekuatan dasar masyarakat. Masyarakat bergerak melalui siklus peradaban, yaitu yang pertama, kemunculan, yang kedua, kejayaan, yang ketiga, kemunduran. Nah, peradaban hancur jika pemimpin lalai dan masyarakat jauh dari agama. 3. Pemikiran tentang ekonomi. Ekonomi tumbuh dari kerja manusia. Pajaknya harus ringan. Jika terlalu tinggi, ekonomi rusak. Negara harus menjaga keamanan agar perdagangan berkembang. 4. Pemikiran tentang pendidikan atau tarbiyah, yaitu pendidikan harus sesuai tahap perkembangan anak. Melarang kekerasan dalam mengajar karena merusak mental anak. Ilmu harus dipelajari secara bertahap, dari mudah ke sulit. Guru harus memahami psikologi murid. 5. Pemikiran politik. Negara harus menjaga keadilan dan kemakmuran rakyat. Kekuasaan yang zalim menyebabkan runtuhnya dinasti. Selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama, Al-Muqaddimah. Yang kedua, Kitab Al-Ibar. Yang ketiga, At-Tafi bi Ibnu Khaldun. Yang keempat, Risalah fi Ilm Al-Logik. Penjelasan tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama, Al-Muqaddimah, yaitu karya terbesar pembuka kitab Al-Ibar yang berisi sosiologi, ekonomi, politik, pendidikan, sejarah, psikologi sosial.
Psikologi sosial ini disebut sebagai karya paling monumental dalam peradaban Islam. Yang kedua, Kitab Al-Ibar, yaitu sejarah bangsa Arab, Berber, Persia, Romawi, dan lainnya. Yang ketiga, At-Tarikh bi Ibnu Khaldun, yaitu autobiografi Ibnu Khaldun yang menjelaskan perjalanan hidupnya. 4. Risalah Fi'il al-Logik, yaitu karya tentang logika dan metode berpikir. Selanjutnya yaitu kontribusi Ibnu Khaldun dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pelopor pendidikan berbasis psikologi. Yang kedua, menekankan pentingnya tahapan mengajar. Yang ketiga, penekanan terhadap kedisiplinan dan keteladanan guru. Yang keempat, konsep lingkungan pendidikan. Yang kelima, pendidikan untuk membangun peradaban. Yang keenam, konsep asabiyah, yaitu dalam pendidikan. Pengertian yang pertama yaitu pelopor pendidikan berbasis psikologi. Ia menekankan bahwa anak memiliki tahap perkembangan berbeda. Metode mengajar harus sesuai usia dan kemampuan. Guru tidak boleh menghukum dengan keras. 2. Menekankan pentingnya tahapan mengajar. Belajar harus bertahap, dari dasar, sedang, dan lanjut. Dilarang memberikan pelajaran tingkat tinggi kepada pemula. 3. Penekanan terhadap kedisiplinan dan keteladanan guru. Guru harus berakhlak baik, sabar, dan memahami karakter murid. 4. Konsep lingkungan pendidikan. Lingkungan sosial memengaruhi keberhasilan belajar. Ini sejalan dengan teori sosiologi pendidikan modern. 5. Pendidikan untuk membangun peradaban. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan adalah sumber kekuatan bangsa. Masyarakat yang terdidik akan peradaban maju. Kebodohan akan awal kehancuran negara. 6. Konsep asabiyah dalam pendidikan, yaitu solidaritas dan kerjasama dalam pendidikan menciptakan masyarakat kuat dan beradab. Jadi, kesimpulannya, secara umum, Ibnu Khaldun lebih cenderung sebagai ilmuwan sosial yang mengembangkan teori tentang sejarah, masyarakat, dan politik. Sementara Imam Al-Ghazali lebih fokus pada spiritual agama dan tasawuf. Keduanya memberikan kontribusi besar dalam bidangnya masing-masing, namun dengan pendekatan dan fokus yang sangat berbeda. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.